Hai chess lovers, Magnus Carlsen, pecatur nomor 1 dunia akhirnya bertanding kembali di turnamen prestisius berikutnya yang diadakan secara online atau daring. Ini merupakan turnamen Champion Chess Tour dan ini merupakan edisi yang pertama di tahun 2023 dan bertajuk Airting Master. Magnus Carlsen di babak 8 besar ini dengan format bermain 4 game. Magnus 2 kali pegang putih dan Sarana Alexi lawannya 2 kali pegang boy hitam. Sarana Alexi yang mengalahkan Magnus Carlsen di kejuaraan dunia catur cepat, teman-teman. Kalau kalian ingat ya. Dan Magnus Carlsen berhasil memetik kemenangan dan melaju ke final dengan 3 game langsung, 2,5-setengah. Nah, ini merupakan game pertama di mana Magnus Carlsen bermain ciamik dengan buah putih D4, kemudian Sarana Alexi kuda F6, Magnus C4, hitam E6, putih kuda F3 dan D5, kemudian putih G3, hitam gajah B4 skak, putih gajah D2, hitam gajah tarik kembali ke petak E7, dan putih gajah G2. Ini merupakan pembukaan Indian Defense anti Nimzo Indian, teman-teman. Ya mirip-mirip Katalan lah ya, teman-teman, karena ada pengorbanan di petak C4. Tujuannya adalah putih ingin mendapatkan pion E4 nantinya. Ya, hitam merespon dengan langkah C6, putih menteri C2, hitam kuda B ke petak D7, putih gajah F4. Hitam rokade pendek, putih H4. Magnus menyerang. Ya, ini kontrol waktunya 15 menit dengan bonus waktu 10 detik setiap melangkahnya. Ya, menyerang hitam B6, coba kembangkan gajah di petak C8, putih kuda C3, hitam gajah B7, dan Magnus mendobrak dengan langkah E4. Pion memukul pion, kuda ke petak G5. Ini langkah menarik dari Magnus Carlsen di langkah ke-12. Kenapa, teman-teman? Karena tujuannya adalah untuk menyerang ke petak H7 ini nih. Jadi ngaktifin nanti ancaman menteri C2 ini, guys. Kita bisa lihat bahwa hitam memang belum menyerang di sini. Dan hitam coba memang mendobrak dengan langkah C5. Tapi Magnus Carlsen lagi-lagi punya langkah spesial D5. Boom! Pion memukul pion. Pion memukul balik. Langkah blunder Sarana Alexi kuda H5. Yang membuat Magnus Carlsen langsung unggul dengan cara gajah tarik mundur ke petak E3. Ya, sebenarnya ada pilihan lain yaitu kuda C memukul pion E4. Jadi ngambil pionnya, yang apabila dilanjutkan dengan gajah memukul pion D5, maka putih akan rokade panjang. Mengerikannya serangan dari rokade panjang ini. Ya, ada ancaman petak H7 juga nih. Ya, kita back to the game. Jadi memilih gajah E3 juga masih pilihan tepat dan membuat putih unggul. Kemudian hitam F5. Entah mengapa Sarana Alexi lebih memilih menjaga pion E4 memang karena ancamannya bahaya ya. Tapi langkah F5 ini langsung mendapatkan keunggulan bagi Magnus Carlsen dengan fork kuda E6 mengancam menteri dan benteng. Sarana memainkan langkah menteri B8, putih G4. Boom, Magnus Carlsen tidak buru-buru ambil benteng di petak F8. Inilah kelas dunia, teman-teman. Tujuannya adalah untuk meruntuhkan rontokan pion E4. Pion memukul pion, putih gajah memukul pion E4. Hitam kuda D7 ke petak F6, putih kuda memukul benteng. Hitam menteri memukul kuda, putih rokade panjang. Aman, teman-teman. Hitam gajah D6, langkah tidak akurat, yang seharusnya kuda memukul gajah ya, karena gajahnya kuat banget. Dan Magnus langsung memindahkan gajahnya. F5, hitam benteng E8, putih benteng H ke petak E1, mengaktifkan benteng hitam raja H8, putih raja B1. Hitam A6, putih gajah G5, hitam B5, putih benteng E6. Boom. Benteng D8, putih kuda M4. Serangan bertubi-tubi terus dilanjutkan langkah ke-26. Hitam gajah F4, putih gajah memukul kuda, kuda memukul gajah, putih kuda memukul kuda, pion memukul kuda, dan putih menteri M4. Ya, makin terang, permainan makin terbuka. Hitam gajah E5, putih menteri memukul pion G4, hitam C4, dan putih menteri H5 ancaman. Ya, sebentar. Bagaimana jika hitam gajah ke petak D5? Apa yang akan terjadi? Maka benteng memukul gajah. Apabila dilanjutkan dengan benteng memukul benteng, maka menteri H5. Ancaman mat. Apabila menteri G7, ada ancaman benteng E8 juga. Jadi berat ya, benteng D7 ada benteng E8 juga. Oke, kita back to the game. Menteri G4, itulah kenapa hitam C4. Dan putih tetap menteri H5
Menteri G8, Benteng E7, langkah ke-32, menyerah sarana Alexei. Kenapa menyerah bang? Ya karena kalau dilanjutin ya skakmat sini ya teman-teman. Nah bagaimana jika Menteri G7 ya kalah juga guys. Itulah satu-satunya cara yang harus dimainkan oleh sarana Alexei. Ya teman-teman, ini hadiahnya total 235.000 US dollar. Menurut kalian, apakah semua akan Magnus pada waktunya? Dan Magnus bisa berpeluang juga nih lawan Hikaru Nakamura. Hikaru Nakamura mengandaskan Bukias Domaragi. RL Chess selalu siarin live streaming mulai malam tadi dan akan terus sampai tanggal 10 Februari ini teman-teman. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa follow TikTok RL Chess dan follow Instagram RL Chess biar kalian gak ketinggalan berita terupdate dari dunia percakapan.